Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam Tadarus Al-Quran. Saat ini kita berada di surat ke-9, yaitu surat At-Taubah yang berjumlah 129 ayat, termasuk surat Madaniyah. Surat At-Taubah ini diawali di halaman 187. Marilah sahabat Uti yang dirahmati Allah, kita baca saja bersama-sama ayat 1 hingga 6 dan akan langsung kita terjemahkan. Berikut footnote, asbabun nuzul dan thesaurus. Dan insya Allah akan kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini kita mulai dari ayat 1 hingga 40 saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran ini sehingga fokus dan kita akan memperoleh manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum khairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum khairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim ilal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yankusukum syai'an wa lam yuzahiru alaikum ahadam fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Fa'idzan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhullu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Fa in ahadtum minal musyrikin nastajaraka
fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari surat At-Taubah, surah ke-9, Madaniyah, halaman 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaiton yang terkutuk. At-Taubah artinya pengampunan. Ada dua hal penting di dalam surat ke-9 ini, surat At-Taubah. Yang pertama yaitu pengumuman tentang pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Yang kedua yaitu ada cerita atau kisah tentang perang Tabuk. Tentang perang Tabuk ini ada di halaman 193 yang akan kita terjemahkan juga. Halaman 187, pengumuman tentang pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Orang Islam bebas dari tanggung jawab terhadap perjanjian dengan kaum musyrikin. Ayat 1. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. 2. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. 3. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. 4. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin. Ayat 5. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Footnote 380. Berbeda pendapat mufasir tentang pengertian dengan Haji Akbar. Ada yang mengatakan hari Nahar, ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud dengan Haji Akbar di sini ialah haji yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah 381. Yang dimaksud dengan bulan haram di sini ialah
masa 4 bulan yang diberi tenggang waktu kepada kaum musyrikin itu, yaitu mulai 10 Zulhijjah hari turunnya ayat ini sampai dengan 10 Rabiul Akhir. Halaman 188. Sebab-sebab perjanjian damai dibatalkan. Ayat 7. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, yaitu Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 8. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik atau tidak menepati janji. 9. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. 10. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 11. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 12. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. 13. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Asbabun Nuzul ayat 1 sampai dengan 10. Ayat-ayat ini diturunkan kepada Rasulullah setelah beliau pulang dari perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Kala itu beliau dan para sahabat hendak menunaikan ibadah haji. Tetapi rupanya kaum musyrikin sedang melaksanakan peribadatan mereka di Baitullah. Padahal sebelumnya telah disepakati perjanjian bahwa saat itu kaum musyrikin tidak diperkenankan beribadah di Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Halaman 189 ayat 14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. 15. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka atau orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ujian keimanan. Ayat 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid. Ayat 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat 19. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Asbabun Nuzul ayat 17 sampai dengan 19. Ibn Abbas bertutur bahwa Allah menurunkan ketiga ayat ini berkenaan dengan ucapan Abbas, paman Rasulullah, saat menjadi tawanan perang Badar. Jika kamu termasuk orang-orang yang lebih dulu memeluk Islam, berhijrah dan berjihadlah. Aku adalah orang pertama kali memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum semua orang yang beribadah haji, dan membebaskan orang-orang dari penderitaan. Hadis riwayat Ibn Abi Hatim. Ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Halaman 190 ayat 21. Allah menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. 22. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. 23. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Umat Islam mendapat kemenangan dalam berbagai pertempuran. Ayat 25. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ayat 26. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir.
Asbabun Nuzul ayat 25. Pada perang Hunain, salah seorang tentara muslim berkata, "Kita tidak akan kalah karena tentara kita banyak." Saat perang Hunain, tentara kaum muslimin memang berjumlah 12.000 orang. Mendengar ucapan seperti itu, Rasulullah merasa sesak dadanya. Allah lalu menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Baihaqi. Thesaurus. Perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah, usai penaklukan kota Mekkah. Perang ini merupakan perang terakhir kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Halaman 191, ayat 27. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, yaitu pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kepercayaan Nasrani serta sikap-sikap mereka. Ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu Yahudi, dan rabib-rabibnya atau Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Asbabun Nuzul ayat 28. Dahulu orang musyrik biasa datang ke Mekkah dengan membawa makanan untuk dijual. Ketika turun perintah larangan kaum musyrik mendekati Masjidil Haram, orang mukmin bingung kelak akan mendapatkan makanan dari mana. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibn Abi Hatim. Asbabun Nuzul ayat 30. Beberapa orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Bagaimana kami mengikutimu sedangkan engkau meninggalkan kiblat kami yang tidak mau mengakui Uzair sebagai anak Allah?" Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibn Abi Hatim. Footnote 382. Tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umroh menurut pendapat sebagian mufasir ialah kaum musyrikin tidak boleh masuk daerah haram, baik untuk keperluan haji dan umroh atau untuk keperluan yang lain setelah tahun 9 Hijriah. 383. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rabib-rabib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rabib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal.
Halaman 192 ayat 32. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. 33. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ayat 34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rabib-rabib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 34. Menurut Ibn Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta dari ahli kitab. Mereka mengambil suap berupa makanan dari masyarakat awam. Sedangkan penghujung ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslimin yang menimbun harta mereka. Hadis riwayat Ibn Abi Khotim. Ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Bulan-bulan yang dihormati. Ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Thesaurus. Ketika berada di Syam, Abu Dzar pernah berselisih dengan Muawiyah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Menurut Muawiyah, ayat ini khusus untuk ahli kitab, sedang Abu Dzar berpendapat bahwa ayat ini turun untuk kaum muslimin dan ahli kitab. Muawiyah lalu mengadukan perselisihan itu kepada Khalifah Utsman di Madinah. Abu Dzar pun dipanggil Utsman ke kota Nabi, lalu disarankan meninggalkan Syam. Abu Dzar mau mengalah, kemudian tinggal di Rabazah. Hadis riwayat Bukhari. Halaman 193 ayat 37. Sesungguhnya pengunduran atau bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah.
Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kisah Perang Tabuk, perintah untuk berjihad. Ayat 38. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ayat 39, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 40, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam goa. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul ayat 37. Dahulu orang-orang kafir menjadikan 1 tahun terdiri dari 13 bulan. Dengan begitu bulan Muharram tiba di bulan Safar. Ketika pergantian tahun, seharusnya memasuki bulan Muharram sebagai bulan haram yang di dalamnya diharamkan beberapa hal. Mereka menganggap belum memasuki bulan Muharram sehingga bisa menghalalkan hal-hal yang haram itu. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibn Jarir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat Uti yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di terjemahan ayat selanjutnya. Mohon dimaafkan atas kekurangan di sana-sini dalam pembacaan surat At-Taubah dan artinya. Semoga sahabat Uti dan teman-teman sekalian dapat turut menyempurnakannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.